Saat ini saya combine antara moving average dengan trend line dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di saat itulah kita selalu mencari koreksi kita buy, koreksi kita buy, koreksi kita buy, koreksi kita buy. Nah, itu bagi para trader yang mungkin newbie atau pemula atau yang mungkin baru belajar ataupun profesional pun nggak apa-apa. Jika Bapak Ibu, aduh saya malas mikir Jo, saya susah cari analisa ini, ya udah ikutin aja indikator ini. Ini cara yang paling mudah. Ya, sehingga entry di kotak biru, exit di kotak orange, dan seterusnya seperti itu terus. Selama dia uptrend. Kalau downtrend berarti apa? Mencari sell di kotak orange, close di kotak biru. Nah, sekarang cara kedua. Nah, ini butuh keahlian sedikit. Jadi Bapak Ibu mungkin yang suka analisa, kan nggak semua orang bisa analisa. Nggak semua orang suka analisa. Nggak semua orang mampu untuk menganalisa. Jadi ada yang bisa beranalisa, ada yang tidak bisa menganalisa. Nah, kalau halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu kembali dalam video-video edukasi seputar trading. Pada video kali ini, berikan saya kesempatan untuk sharing kembali pemahaman saya, cara saya trading, dan apa yang saya lakukan terhadap tradingan saya untuk kehidupan saya sebagai full-time trader yang bisa hidup dari trading atau istilah orang namanya trading for living. Topik yang akan saya bawa pada hari ini yang berjudul trading untuk tabungan masa depan mungkin bagi sebagian Bapak Ibu berpikir, Jo, ini apa artinya? Apa maksudnya? Dan bagaimana caranya? Ya, sedangkan setelah saya cek beberapa dari para viewer saya kebanyakan berusia produktif dari umur 30, 35, 40, 45 sampai 50 dan ke atas sampai senior. Sehingga saya berpikir bahwa mungkin dengan cara pemikiran saya dan cara saya trading, menganggap trading ini sebagai bisnis, menganggap sebagai trading sebagai tabungan, bisa memberikan ide buat Bapak Ibu yang menonton video ini, siapapun juga yang menonton video ini, dan saya berharap supaya kita semua bisa mendapatkan profit. Sekali lagi, video ini dibuat untuk edukasi, sehingga siapa tahu ini menjadi ide baru buat Bapak Ibu. Seperti yang kita lihat bahwa banyak sekali yang berpikir, Pak Jo, ini nggak mungkin lah Pak Jo. Ya, sesuatu hal yang trading itu susah Pak Jo. Trading itu sulit. Seringkali banyak yang mengalami kerugian, margin call. Banyak sekali yang mengalami loss. Karena apa? Karena mungkin kurang pemahaman, ya, atau mungkin kurang latihan, atau mungkin kurang belajarnya, atau mungkin salah pemahamannya. Nah, mari pada video kali ini coba saya terapkan dan saya coba jelaskan menurut pandangan saya pribadi, pengalaman saya pribadi dengan beberapa teman-teman di traders komunitas kita. Banyak yang bilang, aduh Pak Jo, boro-boro trading untuk tabungan, untuk makan sehari aja susah. Bagaimana bisa untuk nabung, ya kan? Jangankan mikir nabung Pak Jo, besok makan apa aja saya nggak tahu. Mau isi pulsa listrik aja, token listrik aja saya nggak punya. Bagaimana saya untuk nabung, untuk bisa trading Pak Jo? Ya, mungkin bagi sebagian orang mengalami hal yang sama. Bapak Ibu jangan khawatir, bukan hanya Bapak Ibu saja yang mengalami hal ini. Termasuk saya pun juga iya. Zaman dulu waktu saya masih nggak ngerti trading, seringkali loss juga, saya nggak berpikir, trading itu sebagai sambilan aja deh. Sebagai hobi aja lah ya, nggak bisa untuk hidup lah. Tapi ternyata setelah saya tekuni, saya perdalam, saya benarkan strateginya, metodenya, menemukan suatu sistem yang menurut saya itu sangat win rate-nya tinggi, sehingga membuat saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada trading ini. Dan bukan cuma itu, saya juga coba menerapkan ke beberapa traders di dalam komunitas STI. Ya, dari sejak mungkin 3-4 tahun lalu. Ya, jadi kita sudah mencoba menerapkan namanya ternak account, komunitas STI dan segala macamnya begitu ya. Sehingga disitulah baru saya melihat bahwa ternyata tradingan saya ini bisa juga diterapkan oleh Bapak Ibu yang jika ingin serius untuk belajar trading bersama serta untuk mencoba sesuatu yang di luar pemikiran traders-traders yang seringkali mengalami kerugian lainnya. Ya, jadi ada yang berpikir, Pak Jo, trading itu butuh modal besar ya Pak Jo. Trading itu bagaimana sih caranya? Jadi hal-hal negatif itu seringkali muncul dalam dunia trading ataupun daripada pemikiran traders.
sudah kewajiban saya untuk menjelaskan sebagai edukator bahwa trading itu memiliki risiko, baik kerugian sebagian ataupun keseluruhan dana Bapak Ibu dalam melakukan trading. Yang paling penting menurut saya dalam trading itu adalah cara berpikir. Pemahaman serta cara pandang kita terhadap dunia trading, memperlakukan trading itu seperti apa. Jika tujuan trading kita salah, maka rencananya pun akan salah. Karena tujuannya udah berbeda. Ya, sehingga rencananya pun mengikuti tujuan. Nah, setelah rencananya salah, otomatis action atau tindakan kita pun salah. Setelah tindakan kita salah, otomatis menyebabkan hasil atau resultnya pun yang salah. Mungkin itu yang membuat Bapak Ibu mengalami kerugian seluruh keseluruhan ataupun kesebagian dana Bapak Ibu dalam dunia trading. Bahkan ada yang sampai berkali-kali mengalami margin call. Sehingga akhirnya menyerah. Udahlah, anggap ini trading itu sebagai scam. Trading itu sebagai judi atau gambling. Merencanakan dengan benar, actionnya dengan benar, tindakan kita dengan benar, otomatis hasilnya pun pasti benar. Nah, sekarang kita lihat. Kebanyakan retail trader dalam trading untuk mencari apa? Untuk mencari profit sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan profit yang sebesar-besar. Ingin mendapatkan profit secepatnya. Ingin dapat cepat kaya. Ingin setiap hari profit. Ingin setiap kali entry. Ingin setiap hari entry, exit, dan profit. Seperti kita memancing ikan. Maunya setiap kali kita pancing ikan, kita dapat ikannya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga banyak sekali trader-trader yang tidak mau belajar. Intinya ya udah tinggal klik buy and sell aja Pak Jo, pasti dapat profit kok. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Mengalami margin call. Sehingga berkali-kali mengalami margin call, barulah dibilang menyalahkan atau mengkambing hitamkan lah. Ah, trading itu judi, trading itu penipuan, trading itu scam, gitu ya. Guru itu salah, guru itu salah, ya. Signal itu salah, ya. Ajaran itu salah, ilmu itu salah. Sehingga yang disalahkan orang lain. Padahal yang salah adalah diri sendiri. Nah, setelah saya pengalaman lebih dari 10 tahun dalam dunia trading, memang benar semua apa yang Bapak Ibu lakukan, saya pun pernah mengalaminya. Kenapa? Karena dulu juga saya babak belur juga ya, berdarah-darah juga. Seringkali mengalami margin call waktu awal-awal trading. Sehingga saya dulu hampir juga menyerah begitu ya. Tapi saya berpikir saya punya tujuan. Saya ingin hidup di masa tua saya dengan penghasilan yang berkelimpahan. Caranya apa? Ya carilah bisnis atau industri yang berhubungan dengan financial, keuangan, pasar uang. Pasar uang yaitu adalah forex, gold, futures. Ya, jadi saya fokus kepada satu bisnis saja sehingga mendapatkan profit yang luar biasa untuk kehidupan saya pribadi sebagai trading for living. Saya memperlakukan trading itu seperti bisnis. Saya memperbesar toko saya memperbesar equity saya. Sehingga kalau toko saya besar, ataupun equity atau kapital atau modal saya besar, otomatis kalau persentase saya profit kecil, misalnya cuma 5% atau 10%, maka secara rupiah ataupun secara dolar, itu luar biasa. Sebagai example, kalau modal kita 1 miliar misalnya, profit 10% aja sebulan, maka dapat berapa? 100 juta rupiah sebulan. Bagi saya itu untuk hidup di Jakarta 100 juta sebulan sudah cukup. Ya, sudah cukup oke lah ya, walaupun nggak crazy rich, tapi sudah bisa trading for living. Lalu setelah mencapai nomor satu, yaitu memperbesar toko saya atau membesar account. Ya, jadi kalau saya bilang toko ini adalah account. Jadi saya punya ternak account. Setelah account saya banyak, ternak account saya banyak, equity-nya makin besar, maka nomor dua tercapai, yaitu tabungan untuk masa depan. Jadi cara bertrading saya dengan Bapak Ibu mungkin berbeda. Nah, siapa tahu ini menjadi ide baru buat Bapak Ibu, karena saya itu memikirkan untuk masa depan. Seperti tadi saya bilang, bahwa viewers YouTube channel saya ini berusia produktif. Dari umur 30 sampai 50, bahkan sampai ada yang di atas 60 tahun. Sehingga disitulah kesempatan kita untuk memikirkan, selagi kita produktif, selagi kita bisa menghasilkan income kita banyak, misalnya seperti itu Bapak Ibu mengalami banyak rezeki, ya banyak pekerjaan, banyak income dengan hasil daripada Bapak Ibu bekerja selama ini, sisihkanlah penghasilan tersebut untuk ditabung di dalam account-account ternak. Seperti saya yang lakukan. Ya, karena saya mempunyai tujuan, nanti kalau saya kan sebagai trader ya, kalau trader itu kan kita untuk diri sendiri, kita nggak punya
jaminan hidup dari orang lain, dari perusahaan atau dari suatu lembaga. Karena kita bekerja untuk kita sendiri, self-employee. Sehingga saya harus memikirkan asuransi kesehatan saya, asuransi pendidikan anak-anak saya, dana darurat bagaimana, dan bagaimana masa pensiun saya. Karena nggak mungkin kan kita selamanya aktif, produktif. Sehingga kita harus memikirkan nanti kalau suatu saat umur saya sudah senior dan sudah saya pensiun, saya harus punya dana darurat, saya harus punya tabungan pensiun. Dan bagaimana selama saya pensiun pun, saya tetap menghasilkan. Satu-satunya cara yang paling aman menurut saya, yaitu adalah trading. Karena saya sudah melakukan ini selama tahunan, bahkan puluhan tahun. Sehingga pada saat mungkin 10, 15 tahun, 20 tahun lagi daripada sekarang, saya masih bisa mendapatkan income daripada trading. Tapi trading seperti apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan kestabilan dalam dunia income? Begitu ya. Sehingga pada akhirnya kita ingin mencapai trading for financial freedom. Wah, itu luar biasa. Kita akan langsung masuk contohnya. Ya, jadi sekali lagi yang perlu Bapak perhatikan juga adalah tidak ada yang pasti 100% dalam dunia trading. Jadi tidak ada fixed income, tidak ada fixed profit, tidak ada. Sehingga jika ada yang menawarkan fixed profit atau fixed income, itu kemungkinan adalah penipuan. Hati-hati. Karena bagi saya, segala sesuatu dalam dunia trading itu tidak ada yang pasti. Sehingga kita perlu menjaga risikonya. High risk, high return. Low risk, low return. Dan reward berbanding lurus dengan risiko. Nah, contoh. Setelah saya melakukan hampir selama beberapa bulan ini, semoga ini bisa langgeng terus, bisa panjang, dan konsisten profit, maka saya menerapkan satu konsep yang namanya trading for living untuk account-account hidup saya. Artinya apa? Artinya saya memperlakukan trading itu sebagai bisnis. Saya tidak mengejar setiap hari profit, tapi saya mengejar bagaimana menjaga risiko, otomatis profitnya akan mengikuti. Walaupun mungkin besar kecil tergantung kondisi market. Jadi kita nggak usah ngotot untuk mengejar profit. Contoh ini dari beberapa account trading saya, ada yang baru 26% dalam waktu 12 minggu, hampir 2 bulan, 3 bulan. Ada yang 45% dalam waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan, begitu ya. Ada yang juga mendapatkan 96%, hampir 100% dalam waktu 28 minggu atau 30 minggu. Nah, bagi saya itu sudah pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Karena duit saya atau dana saya di dalam account-account trading saya itu berkembang. Minimal melebihi tingkat inflasi. Minimal melebihi bunga deposito. Sehingga apa akibatnya? Dana saya, semakin saya banyak mengumpulkan dana, menabung, di compounding, profit diputerin terus, digulung antara modal, profit, dan top up untuk nabung, otomatis logikanya adalah semakin besar. Kalau equity semakin besar, profitnya di atas rata-rata bunga deposito dan jauh melebihi bunga deposito, itu otomatis uang kita akan anak beranak. Jelas ya Bapak Ibu ya konsepnya? Pasti mengerti lah Bapak Ibu tentang konsep ini. Pertanyaannya dua. Pak Jo, bagaimana kalau saya nggak punya duit? Duit saya kecil, duit saya terbatas. Yang otomatis Bapak Ibu harus mendapatkan income aktif. Nggak bisa cara lain. Harus banyak mencari pekerjaan lain. Ya, baik dari dunia trading ataupun dari dunia industri lainnya. Kedua, kalau Bapak Ibu punya duit banyak pun, harus diperlakukan dengan baik-baik. Nah, saya akan coba sharing bagaimana cara strategi saya dalam melakukan trading. Supaya saya itu berbeda cara tradingnya dengan trader lainnya. Mungkin kalau trader lain tuh ingin secepat-cepatnya profit, setiap hari mungkin entry, begitu ya, pasang SLTP, kemudian juga tradingnya berbagai macam teknik dilakukan. Nah, kalau saya sederhana sekali. Trading saya itu santai. Artinya Pak, ya bisa entry, bisa enggak. Kalau setup ada, kita masuk. Kalau nggak ada setup, kita enggak masuk. Dan saya coba terapkan ini juga kepada member-member ataupun komunitas trader di Successful Trader Indonesia. Dan ternyata memang ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Karena kenapa? Karena tergantung dari trader masing-masing. Ada yang sabar, ada yang nggak sabar, ada yang disiplin, nggak disiplin. Jadi syarat utama adalah harus sabar, disiplin, dan tidak panik. Ya, jadi saya selalu melakukan entry sesuai dengan arah market. Marketnya uptrend, saya mencari buy. Marketnya downtrend, saya mencari sell. Seperti biasa. Ya, jadi ini menurut saya paling aman. Resikonya paling kecil. Karena kita ngikutin arus. Gitu ya. Jangan lawan arus. Kedua, lot size itu sangat penting. Artinya pemakaian lot di dalam dunia trading. Jangan sampai overload, overtrade. Ini untuk jangka panjang.
Ini cara trading saya berbeda kalau Bapak Ibu melakukan scalping, melakukan trading for cepat kaya, cepat profit itu berbeda. Saya ini tradingnya profit konsisten, tidak pernah margin call. Sehingga untuk menampilkan atau mencapai apa yang saya capai nanti untuk masa tua saya, seperti judul kita pada kali ini adalah trading untuk tabungan. Artinya Pak, ya jangan sampai uang saya hilang dong. Masa tabungan saya udah kumpulin capek-capek, hilang gara-gara apa? Ingin cepat profit, cepat kaya, padahal ujung-ujungnya akan menjadi zong juga. Artinya mengalami kerugian. Nah kalau saya tuh step by step. Nggak apa-apa, seminggu dapat 5%, 2%, 7%, nggak apa-apa. Sebulan dapat 30%, 20% bagi saya udah cukup. Nggak usah aneh-aneh, sampai 1000%, 500%. Ya mungkin bisa sebagian orang, tapi bagi saya cukuplah. Seperti saya bilang kan, bahwa ini kita adalah jangka panjang. Nomor 3, saya selalu menjaga risiko, supaya menjadi top prioritas kita untuk jangka panjang kita trading long term. Karena kalau long term, otomatis kita bisa menjaga, mental kita pun terjaga. Ya, sehingga otomatis profit pun akan mengikuti. Nah, hitungan saya biasanya per bulan atau per tahun atau per 6 bulan gitu misalnya. Oh, 3 bulan saya dapat profit 30%, 60%. Setahun saya dapat 100%, 200%. Bagi saya sudah cukup. Dan kita biasanya set target per bulan atau per tahun. No setup, no entry. Artinya Pak, kalau nggak ada setup, kita nggak entry. Tapi sekali ada setup, kita entry berkali-kali. Gitu ya cara saya. Dan saya sudah melakukan ini juga, menerapkan ini juga kepada beberapa traders-traders di komunitas STI. Dan hasilnya, bagi yang nurut, bagi yang disiplin, bagi yang sabar, otomatis akan mirip-mirip profitnya, bahkan bisa melebihi daripada saya punya profit. Ada 2 teknik yang saya akan sharing, bagaimana cara kita trading untuk tabungan. Trading untuk tabungan. Yang pertama yang pernah saya bilang waktu itu, kita mencari trend up atau down daripada suatu pair atau instrumen. Kebetulan saya mencari pair yang menurut saya cocok untuk saya, yaitu gold, di mana saya mencari trend up atau down. Lalu pada saat itulah saya menggunakan tools, indikator yang menurut saya ini gampang digunakan oleh para pemula. Di mana jika ada muncul kotak atau bintang biru, kita entry. Orange, kita close. Biru, entry buy. Orange, close. Simple, sesimpel itu. Tapi hati-hati, ini repaint. Artinya harganya bisa bergeser. Sehingga kita butuh latihan, kita butuh pemahaman, kita ada SOP-nya. Ya, Standard Operating Procedure untuk kita melakukan entry, kapan kita exit, kapan kita hold, kapan kita nunggu. Money manajemennya pun saya berikan dengan detail. Sekali lagi, trading memiliki risiko. Tidak ada yang sempurna, sehingga dibutuhkanlah menjaga risikonya tersebut untuk mendapatkan profit konsisten. Sehingga kalau kita ukur di H4 misalnya swing trade, itu profitnya bisa ribuan pips. Nah, jika kita turun ke dalam M30, time frame 30, maka itu entry-nya bisa berkali-kali. Sebulan bisa 4 kali, 5 kali untuk kita melakukan entry buy. Jika marketnya sedang uptrend, sekali lagi, jika marketnya uptrend, kita cari buy. Jika marketnya downtrend, kita carinya sell. Nah, indikator ini sangat mudah untuk kita gunakan bagi para trader yang mungkin newbie atau pemula, atau yang mungkin baru belajar, ataupun profesional pun nggak apa-apa. Jika Bapak Ibu, aduh saya malas mikir Jo, saya susah cari analisa ini, ya udah ikutin aja indikator ini. Ini cara yang paling mudah. Ya, sehingga entry di kotak biru, exit di kotak orange, dan seterusnya seperti itu terus. Selama dia uptrend. Kalau downtrend berarti apa? Mencari sell di kotak orange, close di kotak biru. Nah, sekarang cara kedua. Nah, ini butuh keahlian sedikit. Jadi Bapak Ibu mungkin yang suka analisa, kan nggak semua orang bisa analisa. Nggak semua orang suka analisa. Nggak semua orang mampu untuk menganalisa. Jadi ada yang bisa beranalisa, ada yang tidak bisa menganalisa. Nah, kalau tidak bisa menganalisa, adalah teknik ini. Ya, simple, profit konsisten, dan tidak pernah margin call. Selama urutannya benar ya. Selama arahnya benar, kita masuk yang benar. Nah, di sini saya bimbing juga untuk kita sama-sama trading. Nah, kalau ini butuh keahlian khusus. Artinya Pak, kita butuh pemahaman teknikal. Saat ini saya combine antara moving average dengan trend line dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di saat itulah kita selalu mencari koreksi kita buy, koreksi kita buy, koreksi kita buy, koreksi kita buy. Nah, tujuan kita melakukan entry ini adalah apa? Trading untuk tabungan. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Sehingga selama dia masih uptrend, kita carinya buy terus. Selama dia downtrend, kita carinya sell terus. Kapan kita close? Pada saat perubahan trend reversal. Nah, di STI Platinum,
kita ada kelas edukasi gratis, Bapak Ibu bisa join. Itu saya akan ajarkan bagaimana cara deteksi 1, 2, 3, 4, 5 dan bagaimana cara tren reversal, perubahan tren. Pada saat trennya berubah, barulah kita stop untuk ngentry buy. Kalau dia sebelumnya uptrend. Tapi kalau dia downtrend, cari sell terus sampai perubahan tren, baru kita mencari buy. Begitu aja konsepnya. Kalau dia tangga naik, cari buy. Tangga turun, cari sell. Sampai tangganya mentok, tangganya berubah dari naik jadi turun, atau turun jadi naik, barulah kita melakukan perubahan entry. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, setelah melihat video ini, tolong di videonya ini dibaca, dilihat, dimengerti konsep utamanya adalah bagaimana trading kita lakukan untuk masa depan tabungan kita. Bukan trading seperti umumnya, trader umumnya di mana, oh hari ini entry, profit, close, WD, besok trading lagi, MC, gitu misalnya. Bukan. Konsep saya itu adalah bagaimana berkepanjangan untuk melakukan trading ini jangka panjang untuk masa tua. Bapak Ibu yang mungkin masih aktif produktif, bisa mengikuti teknik ini. Artinya apa? Coba, kalau kita lihat kembali kepada teknik yang ini. Kita lihat. Dari bulan Desember sampai bulan Maret, naik terus. Gold. Kalau Bapak entry terus di setiap koreksi, di nomor 5, nomor 7, nomor 9, nomor 11, nomor 13, nomor 15, profitnya itu luber-luber. Gitu ya. Apalagi kalau pakai teknik ini. Ini udah gampang, nggak pakai mikir. Tradingnya gampang. Biru entry, biru entry, biru entry, biru entry, biru entry. Hold aja sampai dia perubahan tren, close. Bayangin coba. Profitnya itu melebihi inflasi ataupun bunga deposito. Tingkat inflasi aja kalah. Tabungan aja kalah. Tabungan ya, kalau kita tabung secara konvensional. Bisnis pun konvensional pun akan kalah. Profitnya itu bisa sampai 30-50% dalam waktu mungkin 3 bulan, 2 bulan. 100% dalam waktu 6 bulan. Atau mungkin setahun 100%. Atau bisa 200% dalam setahun. Tergantung bagaimana cara kita trading, keberanian daripada kita, mental kita, kesiapan mental kita, dana kita. Itu adalah mempengaruhi kita punya tingkat keuntungan. Bukan teknikalnya. Teknikal bisa sama, tapi hasil bisa beda. Contoh, satu teknikal saya ajarkan Bapak Ibu. Mungkin hasilnya akan 5 kali lipat daripada saya. Lebih besar tradingan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu lebih berani tradingnya. Atau mungkin juga saya lebih besar daripada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu takut tradingnya. Jadi semua dikembalikan kepada mental. Jadi benar, salah, untung, rugi, besar, kecil, semua tergantung daripada masing-masing trader. Nah, semoga video edukasi ini memberikan Bapak Ibu pemahaman bahwa sebenarnya trading itu nggak terlalu sulit-sulit amat. Kalau marketnya sudah terbentuk bagus, sudah confirm dia menjadi uptrend atau downtrend, just follow. Itu saran saya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Aduh Pak Jo, ini apa ya? Apakah ini candlesticknya apa Pak Jo? Apakah ini double top, double bottom? Itu terlalu advance. Gunakanlah teknik yang sederhana untuk mendapatkan profit yang luar biasa. Jangan lupa sekali lagi tolong di subscribe, likes, di komen, serta di share kepada Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu yang mungkin seringkali mengalami kerugian. Siapa tahu ini menjadi suatu ide, bisnis yang baru, ataupun masa depan yang baru untuk Bapak Ibu tekuni. Sekali lagi, trading itu sulit kalau tidak belajar, kalau tidak latihan, dan apalagi kalau sembarangan entry. Semoga video ini membantu Bapak Ibu memberikan pemahaman tentang trading yang benar, bagaimana cara mendapat profit konsisten, dan siapa tahu Bapak Ibu bisa mendapatkan trading for living untuk masa depan Bapak Ibu sebagai tabungan masa tua, tabungan masa depan. Saya Joteng, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini berguna untuk kita semua. Salam profit untuk kita semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.